Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dari FRE 027. Nah, kali ini saya akan menjelaskan final report-nya yang telah kita susun. Oke, next. Nah, untuk yang pertama itu kita adalah gambaran misi. Nah, untuk nama perusahaan itu kami sendiri yaitu Hina Health Jaya. Nah, untuk company sektornya kita berdasarkan pada kesehatan gigi ya. Nah, terutama kita mengusung pada gigi palsu. Nah, untuk produk kita sendiri itu namanya 3-in-1 Factive Container. Nah, merupakan alat bantu kesehatan berupa produk penyimpan gigi palsu, alat untuk membantu pemasangan juga, dan menjamin kebersihan gigi palsu. Nah, kenapa sih kita buat produk ini? Nah, kita tuh lihat dari pasaran tidak ada inovasi seperti ini karena jadi mereka hanya buat hanya untuk penempatan saja, tidak memikirkan bagaimana untuk mereka kesulitan nanti kalau memasangnya gimana. Nah, itu kita tambahan juga inovasi dari kita menambahkan ada cermin dalam kotaknya. Lalu bagaimana kalau terbentur atau kegencet atau gimana saat dibawa. Nah, kita nambahin fitur untuk keselamatan dari si gigi palsunya sendiri. Kita punya ada keranjang gitu, pengaman gitu. Jadi mudah tidak terbentur juga. Nah, untuk visinya sendiri itu kita ada menciptakan produk tempat penyimpanan gigi palsu unggulan sebagai market leader yang pertama. Oke. Lalu untuk misinya sendiri kita adalah penjamin mutu produk terus melakukan inovasi fitur customer oriented. Nah, oke. Selanjutnya kita punya analisis STP atau segmenting. Nah, untuk yang pertama itu kita ada geografis. Nah, untuk geografisnya sendiri kita profilnya akan menuju para kota besar di Pulau Jawa, yaitu terutama pada Bandung. Nah, untuk demografisnya, Trinity Factor Container ini merupakan produk inovasi baru. Nah, maka segmen demografis dari produk ini adalah organisasi, ya. Contohnya rumah sakit, poliklinik, atau penggunanya langsung, atau pasiennya pengguna gigi palsu juga. Dengan kelasnya itu kita menyasarnya pada kelas menengah ke atas ya. Lalu untuk psikografisnya, yaitu terinfected donor ini merupakan produk inovasi baru juga kebutuhan sekunder. Maka segmen psikografis dari produk ini adalah organisasi seperti rumah sakit, poli, dan klinik gigi atau pengguna gigi palsu sendiri memiliki kepedulian pengetahuan lebih terhadap atau pentingnya merawat gigi palsu itu sendiri. Nah, untuk behavior-nya ini kita sendiri yaitu perusahaan berfokus pada organisasi agar dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan, organisasi, atau firma. Saya dapat menjangkau customer dan atau end users melalui mindset baru akan perawatan gigi itu sangat penting. Selanjutnya kita ada STP targeting positioning. Nah, untuk targeting itu sendiri kita punya perusahaan itu yang seperti kita katakan tadi itu fokus pada organisasi agar dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan juga. Lalu perusahaan for customer dan end user di kota besar di Pulau Jawa. Nah, untuk positioning sendiri, container ini adalah tempat penyimpanan gigi palsu pada kategori alat bantu kesehatan yang berinovasi dengan 3 fungsi utama, yaitu kebersihan atau higienis, keamanan, dan kenyamanan. Nah, kita memiliki tagline yaitu Powerful Effective Container dalam kegiatan operasional penggunaan gigi palsu itu sendiri. Oke, next. Marketing mix. Nah, yang pertama produk. Nah, seperti kita udah jelasin namanya Trinity Container merupakan alat bantu kesehatan berupa produk penyimpan gigi, alat untuk membantu pemasangan dan juga menjamin kebersihan gigi palsu. Nah, untuk letak atau pabriknya sendiri kita berlokasi pada Cimahi. Jadi Sinar Harjaya ini merupakan warehouse untuk supplier store produk yang dihasilkan berada di Cimahi. Nah, untuk price-nya sendiri pack konten ini kita akan jual pada harga 300.000. Kenapa kita jual harga segitu? Karena kita menyasar pada segmen menengah ke atas dan juga kita mengejar eksklusivitas dari produk itu kita sendiri. Karena tidak ada beredar di pasaran juga. Lalu untuk promosinya sendiri, nah promosinya kita lakukan acara bekerjasama dengan firma atau organisasi menggunakan platform website agar lebih mudah atau menjangkau langsung ke konsumen atau end user melalui platform Facebook Ads. Jadi kita iklan di Facebook Ads atau menggunakan platform website juga. Nah, selanjutnya itu kita ada strategi dari perencanaan pemasaran itu sendiri.
Untuk advertising-nya kita ada 3, yaitu Facebook Ads, website, Halodoc Ads. Nah, pertama kita ada Facebook Ads, itu kita frekuensi nya segini, 6, untuk kita time, cost per unit kita harganya 100.000, jadi total cost-nya 600.000. Nah, jadi si total biaya ini kita itu merupakan kalkulasi dari keluaran hanya untuk membayar iklan melalui platform Facebook Ads saja ya. Jadi untuk selama tahun itu sebagai berikut gitu, dengan pembayaran 1 kali setiap bulannya. Untuk meningkatkan interaksi juga sebagai kegiatan untuk memperkenalkan produk kami pada industri kesehatan gigi palsu dengan harapan membuat perjanjian kontrak atau pelaku firma usaha berhubungan dengan pasien gigi juga palsu langsung. Yang kedua kita ada pembuatan website nih. Jadi untuk harga pembuatan website ini tinggal 90.000. Jadi kita menggunakan jasa pembuatan website dari pihak ketiga. Yang ini harganya sebagai berikut untuk langsung digunakan. Jadi kita agar lebih mudah gitu untuk memperkenalkannya juga. Jadi kita harus mempunyai website agar mudah dikenal oleh misalkan ada nanti firma atau organisasi yang ingin bekerja sama ataupun customer yang ingin langsung membelinya gitu melalui website. Jadi kita bisa menjual secara langsung. Oke, lalu ada Halodoc Ads. Nah, untuk Halodoc Ads-nya ini sendiri kita 6. Nah, ini harganya sama ya. Facebook Ads harganya 100.000. Untuk setelah cost-nya 16.000. Sama resepsinya untuk seperti Facebook Ads sama juga. Jadi ini kalkulasi gitu. Bukan hanya untuk memberikan melalui platform Halodoc Ads selama 1 tahun. Nah, pembayarannya itu 1 kali setiap 2 bulannya. Kalau ini. Dan untuk totalnya sendiri kita ada 1.590.000. Oke, next. Nah, kita bisa lihat ini kita ada rencana produksi untuk lainnya seperti ini. Sebelah kiri kita bisa lihat ini. Nah, untuk rencana produksi kita ada 5, yaitu desain produk structure, ada 2 itu estimate direct material cost, lalu estimate indirect material cost, estimate investment cost, lalu dan ada maintenance cost juga. Yang terakhir ada estimate electricity machine cost. Oke, selanjutnya kita ada rencana SDM-nya seperti ini, yaitu pertama organisasi valuation-nya kita ada infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur kita ada general manager, accounting, finance, strategic planning. Lalu ada HR management, yaitu recruitment, training, pick up route, dan on submit event. Lalu tech development-nya kita ada scheduling system, phone service, management of website juga. Lalu untuk procurement kita ada 2, yaitu procurement transport dan procurement raw material. Untuk inbound logistiknya kita ada scheduling, raw material receipt, raw material handling, warehousing, dan inventory control. Nah, untuk operation sendiri kita ada machinery, packing, cutting, assembly, equipment maintenance, dan inspection. Nah, untuk outbound logistiknya kita ada material handling, shipping, dan scheduling. Nah, untuk marketing dan sales sendiri kita ada price advertising dan promosi. Nah, untuk service sendiri kita ada customer care dan product care. Nah, untuk struktur organisasinya itu kita ada CEO, lalu ada spesialis HRD staff, spesialis finance staff. Nah, lalu kita lanjut ke production manager. Di bawah production manager ada production operator, lalu lanjut ke sales marketing manager. Di bawah sales marketing manager ada sales and marketing staff. Nah, yang terakhir kita ada supply resource need before and after seperti ini. Ya, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dana Azhar Rahmat dan pada kali ini saya akan memaparkan mengenai proyeksi keuangan. Langsung saja, proyeksi keuangan atau cash flow ini merupakan sebuah ringkasan mengenai arus masuk dan arus keluar. Nah, di mana arus masuk dan keluar ini akan diestimasikan dalam sebuah rincian kegiatan, rincian operasi, investasi, pembayar dalam periode tertentu, atau dalam kasus ini adalah periode 2021 hingga periode 2026. Nah, setelah kita menghitung melalui proses yang panjang, output dari proyeksi keuangan ini adalah final cash balance atau net cash flow. Kita mengetahui bahwa final cash balance-nya di setiap tahun dari 2001 hingga 2006 itu semakin lama semakin menaik, menunjukkan bahwa cash flow yang telah kita definisikan ini merupakan cash flow yang benar atau yang sehat. Nah, selanjutnya adalah
kita memasuki analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini kita didefinisikan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah metode NPV. Nah, kita mengetahui bahwa pada NPV 2024 itu NPV-nya min. Sementara 2025 itu sudah mengalami NPV yang positif. Dari paparan tersebut kita ketahui bahwa NPV-nya layak. Selanjutnya adalah payback period. Payback periodnya ini setelah melalui perhitungan terdapat nilai 3,53 di mana pada tahun atau periode 3,53 ini atau di sekitar sini antara 3 dan 4 ini perusahaan telah mencapai balik modal sehingga dikatakan layak juga. Selanjutnya adalah IRR, Internal Rate of Return, di mana nilai IRR-nya itu didapat 23, di mana IRR-nya itu lebih besar dari MIRR sehingga dikatakan layak. Selanjutnya adalah menggunakan BCR atau Benefit Cost Ratio. Nah, ketika benefit cost ratio ini sudah melebihi dari 1 atau di mana kita sudah memperhitungkan ditemukan nilai 1,83 sehingga BCR-nya lebih dari 1, maka proyek tersebut telah memberikan manfaat sebagaimana kita telah mengeluarkan biaya yang telah dikeluarkan. Dari 4 metode yang telah kita analisis sebelumnya, kita katakan bahwa keempatnya itu layak, sehingga pabriknya layak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perancangan tata letak dan fasilitas industri. Yang pertama adalah mendefinisikan jarak antara supplier dan kandidat lokasi. Kita telah mengetahui bahwa PT Sinar Haljaya ini merupakan sebuah manufaktur yang memproduksi 3-in-1 fitted container atau alat bantu kesehatan di Jawa Barat. Nah, kami menggunakan tools atau metode Geographic Information System, di mana dari data tersebut kita mengetahui jarak antara supplier dengan kandidat lokasi yaitu PT Sinar Healthjaya A, B, dan C. Nah, ini merupakan tabel resume yang telah kita definisikan sebelumnya dari ketiga alternatif dan 3 supplier yang selanjutnya akan menjadi input. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi dengan factor rating. Nah, pemilihan lokasi dengan factor rating ini kita definisikan untuk mencari posisi yang ideal atau lokasi yang ideal, di mana didefinisikan bahwa posisi yang ideal itu harus memberikan total biaya yang minimum namun memberikan manfaat yang paling maksimum. Nah, di sini ada data kualitatif dan data kuantitatif untuk selanjutnya kita memasukkan ke factor rating. Nah, kita mengetahui bahwa ini data kuantitatif dan data kualitatif. Dan dibandingkan dengan ketiga alternatif yang kita sebelumnya definisikan. Nah, kita mengetahui bahwa total dari factor rating tertinggi didapatkan di alternatif ketiga atau Cimahi, yaitu 8,94. Sehingga alternatif 3 atau PT Sinar Healthjaya C atau wilayah Cimahi ini ditetapkan menjadi posisi paling ideal. Selanjutnya adalah mendefinisikan routing sheet, di mana routing sheet ini merupakan kumpulan data yang menjelaskan mengenai kebutuhan material, kapasitas mesin, efisiensi dalam suatu kegiatan proses produksi. Nah, dengan mengetahui bahwa demand yang telah kita temukan pada praktikum teknik ekonomi, kita mendapatkan bahwa demand unit per year-nya sebesar 8.905 dengan satu tahun 240 hari per tahun, di mana satu hari terdapat 8 jam kerja dan 5 hari per minggunya. Nah, yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa routing sheet menunjukkan kebutuhan material, kapasitas mesin, efisiensi, dan yang lainnya. Dengan input OPC, BOM, dan ditemukan bahwa total mesin aktual yang dibutuhkan adalah 12 unit.
kita mengetahui 12 unit dari perhitungan sebelumnya. 12 unit. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mendra Putri. Di sini saya akan menjelaskan stacking maksimum dan jumlah MHE yang terpilih. Nah, berikut merupakan input data untuk perhitungan dalam software Stack Builder. Nah, di sini terdapat MHE dimensinya yaitu lengthnya 1000 mm, width-nya 700 mm, height-nya 970 mm. Dan juga terdapat data from to dari perusahaan kami, dari REST sampai sheet. Nah, setelah data tersebut dimasukkan ke dalam software Stack Builder, nah di sini didapatkan hasil dari stacking-nya yaitu receiving GPBU base bottom dengan stacking 863, array GPBU base uppers sebesar 1357 dan sebagainya. Nah, detailnya seperti pada tabel berikut. Lalu yang selanjutnya yaitu jumlah waktu pengantaran yang paling optimal dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Di mana berikut gambar di atas itu terdapat unit load 1 dengan waktu 1646. Dan juga yang gambar bawah itu merupakan unit load 43 dengan waktu 1004. Nah, untuk pengantaran yang optimal itu kita pilih waktu yang terkecil yaitu 1004 dengan unit load 43, di mana maksudnya itu ya kita mengantar dalam satu waktu dengan membawa 43 unit. Nah, di sini terdapat luas area, di mana pada tabel sebelah kanan tersebut terdapat inisialnya yaitu A sampai L, receiving, GPBU, GPBP, where, dan sheet. Lalu ada fasilitas namanya, amount of machine, total panjang, total lebar, dan total areanya. Nah, lalu berikut merupakan dari luas areanya. Setelah dihitung, terdapat jumlah total areanya itu sebesar 413 meter persegi. Next. Nah, berikut merupakan total office area pada perusahaan kami, di mana fasilitasnya itu terdapat CO dan employee room. Lalu ada meeting room, living room, dan kitchen. Nah, di sini terdapat perhitungannya sama dengan luas area tadi, lalu dihasilkan total area masing-masing dan terdapat jumlah total office area itu sebesar 134 meter persegi. Di sini terdapat slide FTG, yaitu sebelum kita menghitung FTG, terlebih dahulu kita mencari perhitungan jarak, di mana terdapat tabel berikut. Nah, di mana yang pertama itu ada rectilinear distance. Nah, di sini ada part name dari from to-nya, receiving sampai W-shape, lalu ada total frekuensinya, lalu ada travel distance of material handling yang sebesar 233 meter. Berikut merupakan hasil FTG dalam melakukan perhitungan biaya peralatan penanganan material per meternya. Nah, berikut merupakan tabelnya, di mana perhitungan material handling cost and from to charge cost bagaimana tersedia di atas memiliki total cost sebesar Rp152.988. Nah, di sini terdapat inisial layout setelah ARC. Nah, di sini itu kita setelah mencari luas area produksi, nah di sini kita
terdapat ukuran-ukuran panjang lebarnya dari setiap nama-nama fasilitasnya, dan di sebelah kiri sudah diatur sesuai dengan panjang lebarnya. Nah, di gambar sebelah kanan tersebut ditambah dengan fasilitas seperti musola, toilet, kantin, parkiran, office area, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu final layout dari perusahaan kami. Nah, berdasarkan hasil iterasi menggunakan software WinKSB yang ada di sebelah kiri, nah didapatkan total cost minimumnya sebesar 137.782. Nah, berdasarkan hasil perbandingan nilai output, itu iterasi kedua pada 2 departemen terpilih sebagai final layout. Nah, seperti gambar di sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan terdapat layout final kita dengan menggunakan SketchUp. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.